Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Tentunya channel ini akan menghibur dan bermanfaat. Jika menghibur dan bermanfaat, jangan lupa untuk like. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya, jangan lupa untuk tekan loncengnya ya. Oke, terima kasih. Oke, pada video kali ini saya akan membuat project yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita ya. Kali ini saya akan memanfaatkan spidol bekas ini karena tadi secara tidak sengaja saat saya sedang menggambar skema, tiba-tiba spidol ini habis. Daripada dibuang kan sayang teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ini kita gunakan atau kita buat menjadi alat. Oke, langsung saja kita bongkar bagian belakangnya ini dan kita keluarkan kapasnya ini. Nah, ini udah kering ya. Jadi ini dibuang saja dan kita akan mencabut pada bagian ujungnya ini nih. Ini kita cabut dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita hanya membutuhkan cangkangnya saja. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat lubang. Kita akan buat lubang 2 buah di sebelah sini ya. Kita akan buat lubang nih. Oke, kita buat lubang dulu ya. Seperti ini penampakannya setelah kita buat lubang. Kemudian kita membutuhkan kawat tembaga ya. Sebenarnya sih bukan tembaga aja, terserah mau pakai apa aja. Di sini saya menggunakan tembaga bekas kabel seperti ini. Kita nggak perlu panjang-panjang, seperlunya saja. Oke, kita potong saja segini ya. Oke, kita potong dulu. Oke, saya rasa cukup segini. Kemudian saya memerlukan kabel. Untuk kabelnya secukupnya saja ya. Kalau untuk kabel merah ini sebenarnya nggak terlalu panjang sih gitu ya. Kabel ini nanti akan kita solder ke tembaga yang ini yang sudah kita siapkan. Oke, kita masukkan kabel ini pada lubang yang sudah kita buat tadi ya. Ini kita masukkan dari lubang ini sampai kabelnya keluar ke ujung. Seperti ini penampakannya. Ini karena tadi kurang besar, akhirnya saya besarkan dulu bagian ujung spidolnya ini. Oke, setelah ini baru kita solder pada tembaga yang sudah siapkan ya. Ini kita solder di sini. Langsung saja kita solder tembaganya dengan kabel seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan saja ke dalam spidol. Seperti ini agak seret ya. Kita masukkan. Oke, selanjutnya kita akan memotong ya. Nah, segini saja nih kita butuhnya. Kita potong kabelnya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya memerlukan volt digital meter ya. Seperti ini yang kabel 2 saja, nggak usah yang kabel 3, yang kabel 2 seperti ini. Perhatikan positif dan negatifnya ya, ada tandanya juga di PCB ya, cukup terlihat ya positif negatif. Oke, kita lepas aja ya kabel ini, kabel bawaannya, karena kita sudah siapkan di kabel sebelumnya ya. Kita lepas dulu ya. Kemudian untuk bagian positifnya kita solder di sini ya, di kabel yang sudah kita siapkan. Seperti ini penyolderannya, jangan sampai terjadi short ya atau terhubung dengan negatif. Lalu kita memerlukan kabel ya teman-teman ya, yang warna hitam. Kabel ini akan kita masukkan kembali ke spidol melalui lubang ini ya. Kita masukkan dulu seperti ini teman-teman ya, sampai dia keluar gitu kabelnya. Nah, kita tarik saja. Nah, selanjutnya kabel ini akan kita solder pada bagian negatifnya teman-teman. Perhatikan kembali ya, jangan sampai terjadi short antara positif dan negatif. Oke, setelah seperti ini kita langsung rapikan saja dengan kita tarik kabelnya pelan-pelan, kemudian kita lem ya dengan menggunakan lem hot glue. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya ada revisi. Jadi posisi soldernya saya pindah dari kan di sini ya, saya pindah ke bagian belah sini. Karena pada saat pengeleman itu mengganjal dan kurang rapi itu, jadi saya rubah. Tapi posisinya tetap ya. Oke, kita akan
Langsung saja kita lem pada spidolnya. Oke, saya lem dulu. Oke, ini sudah selesai kita lem. Seperti ini penampilannya. Ya, teman-teman bisa merapikan lagi lah gitu ya. Pokoknya seperti ini. Kemudian kita perlu melubangi bagian belakang ini ya. Ini untuk keluar kabel. Jadi dilubangi seperti ini, kita masukkan saja. Nah, seperti ini, kemudian kita pasang ya di spidolnya, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita memerlukan capit buaya. Nah, seperti capit buaya, kita akan solder bagian negatifnya ini di bagian capit buayanya. Ini sudah kita solder seperti ini. Kita pasang saja pengamannya. Kalau bisa warna hitam ya, karena ini bagian negatifnya gitu. Karena saya nggak punya, jadi saya pakai warna merah. Kalau memungkinkan punya warna hitam, pakai warna hitam teman-teman. Oke, seperti ini saja bentuk alatnya yang kita buat. Jadi ini alat untuk apa? Oke, kita akan langsung tes saja teman-teman ya. Jadi fungsinya ini untuk apa gitu. Kita akan tes pada baterai 18650, sudah saya siapkan di sini. Jadi ini alat untuk mengukur tegangan baterai atau aki. Seperti ini kita tes, ini jangan sampai terbalik ya. Ini ada positif dan negatif. Seperti ini kita langsung tes saja apakah sudah berfungsi alat ini. Oke, terbaca ya. Oke, terbaca ya nilainya 4,09. Jadi alat ini untuk mengecek berapa tegangan baterai yang terdapat pada baterai gitu ya. Jadi kalau kurang kita bisa cek. Selanjutnya saya akan langsung tes aja. Ini ada aki bekas, kita coba berapa tegangan di aki ini. Oke, terlihat 12,8 ya. Jadi aki ini masih bagus ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja tutorial kita kali ini. Semoga tutorial ini memberikan inspirasi dan proyek kita kali ini mantap.